saya memilih sekda sesuai dengan pilar, 4 pilar. Pertama adalah pendidikan, diwakili oleh saudara Satrio. Kesehatan diwakili oleh saudara Dr. Rian. Ekonomi oleh dinas perizinan dan investasi yaitu Awaludin. Keempat adalah sosial budaya oleh Budi Santoso. Nah, memilih sekda itu kan orang yang bisa kerjasama, sama-sama bekerja untuk pemerintah, untuk dengan bupati, dengan semua, baik itu Forkompimda, baik ke pusat yaitu mempunyai networking, baik ke pemerintah daerah maupun ada di sini. Lah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa seorang sekda itu adalah yang harus menjadi orang yang memiliki kapabilitas tinggi, yaitu yang tinggi ya. Jadi yaitu menguasai pengetahuan, keterampilan, dan memiliki karakter yang baik di dalam menjalankan tugas. Itu harus, sekda itu kan menjadi role model. Itu maka kriterianya jelas, yaitu orang yang dari dia selama bertugas tentunya dilihat apanya dari track record. Hasil dari track record itu artinya karya apa, prestasi apa, penghargaan apa, ini kan harus dilihat, karena ini yang melihat bukan bupati tapi seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap dan atasannya tentunya. Nah, itu penting. Untuk apa? Ya untuk berkiprah membangun Cilacap, melanjutkan Bangga Bangun Desa. Nah, yang kedua tadi networking, ya penting. Yang ketiga ya dinilai mungkin dari keluarganya, apakah ibunya PKK-nya gimana, apanya gimana. Tentu yang menilai kan juga berarti juga ikut menilai semua. Untuk apa? Semuanya bisa. itu kan baca. Nah, yang ketiga memberi contoh kepada siapa? Sebagai role model. Jadi kalau sekdanya tukang umpamanya mabok, ya pasti besok anak buah aslinya mabok tukang itu. Tapi kalau sekdanya senang bekerja, senang beribadah, senang olahraga, dan ini lah itulah yang ya itu alasan kita kenapa memilih Awaludin Muti. Bapak, bukan politik. Persyaratan itu ada di diri Awaludin gitu ya. Jadi nanti 5 tahun kemudian kan gantian. Ya nanti bersiap-siaplah yang pengen menjadi sekda. Ini loh kriteria menjadi sekda itu seperti itu. Bapak, izin. Yang mau saya tanyakan Pak, ini kan ada juga salah satu media digital Pak. Bapak di sini ada peran serta atau campur tangan seorang gubernur. Menurut tanggapan Bapak gimana Pak? Oh, tentu melalui tadi seleksi, pansel, dan lain-lain. Itu kan nanti pansel itu dipilih, setelah itu diajukan kepada siapa? Pak Gubernur untuk dimintai rekomendasi, dimintai restu, dimintai ini untuk apa? Pak Gubernur jelas untuk yang bisa bekerja, membangun, melanjutkan Cilacap. Itu. Berarti dilaporkan Guter, ya minta restu dong. Kan beliau Pak Gubernur kan atasan saya. Ini saya. Lah ini loh hasil seleksi, ini yang seperti ini. Tadi track record. Ya. Apalagi? Target ya jelas, targetnya tadi kan yang diraih oleh Pak Farid Makruf itu banyak sekali penghargaan, prestasi. Ini bukan harus seperti itu, tapi harus ditingkatkan, bukan hanya mempertahankan. Jadi targetnya ke depan apa sih kekurangan yang kemarin selama COVID ini terbengkalai, yang belum terselesaikan, ini harus diselesaikan, karena pembangunan tidak boleh berhenti, harus jalan, terus jalan. Bahkan harus yang mempunyai targetnya Cilacap sejahtera secara merata. Artinya apa? Kemiskinan harus dikurangi. Pendidikan, Bangga Bangun Desa, tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah, harus semua sekolah-sekolah ini harus diperbaiki.
kesehatan, semua harus semua itu. Tapi kalau pendidikan dan kesehatan ini itu kan modal. Modal orang jadi sukses, orang kaya kan pertama adalah knowledge, ya, kedua sehat. Kalau udah punya pendidikan, knowledge, sehat, ya ekonomi pasti jalan dan patok-patok budaya bisa dipertahankan. Mohon izin Bapak diperjelas lagi terkait pengangkatan Saudara Awaludin Muri sebagai Setda. Ini ada campur tangan gubernur, Pak. Apakah itu merupakan suatu lobby politik atau bagaimana, Pak, untuk ke depan? Lobby politik yang seperti apa? Saya mau nanya dulu. Untuk nanti ini kan ada isu juga Bapak nanti setelah pensiun ataupun nanti ada kabar juga akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Terus untuk hajat 2024 juga, Pak. Gimana? Siapa yang mau mencalonkan? Enggak ada nanya siapa yang mau mencalonkan itu. Ini ada sekilas informasi bahwa Bu Teti juga nanti mau mencalonkan untuk bupati. Boleh. Orang kan berandai-andai boleh. Besok angan-angan boleh. Bahkan ada orang yang berandai-andai ini caranya where we going, tato sih nanti setelah pensiun mau kemana. Wah, terus yang ngalang jenengan, wah ini tato setelah pensiun nanti akan menjadi nyalon jadi anggota DPR RI gitu loh. Itu kan yang ngomong media kan, sumbernya aja nggak jelas. Lah, siapa yang mau nyalon? Saya akan menikmati pensiun saya. Selama saya 15 tahun di Kabupaten Cilacap, saya tidak akan menulis buku, tapi saya mau bagaimana the experience ini, ya, the experience ini to be eksperimen baru by expert, baru ditulis. Nah, ini loh, saya selama menjadi bupati, saya mempunyai pengalaman seperti ini, saya implementasikan dulu di masyarakat. Nah, setelah itu berhasil, lah inilah kerja saya yang sesungguhnya. Nah, jadi jangan kerjanya orang lain di aku, di ini nggak ada. Jadi saya ingin pulang seperti dulu lagi, back to nature. Jadi saya mau pulang lagi lah besok. Dulu saya kan tadi pedagang, entrepreneur. Besok juga mungkin jadi pedagang lagi, di kolam lagi, nyewakan kelatak lagi. Ya banyak hal lah yang dikerjakan. Yang jelas saya mungkin lebih sibuk dari sekarang. Bapak, apa? satu lagi Pak, ini kan banyak setelah saya pantau karangan bunga dari Kabareskrim Kejagung mendukung Saudara Awaludin Muri. Itu bagaimana menurut Bapak, Pak? Itu mungkin satu. Tadi kan Awaludin Muri mempunyai networking, mempunyai teman-teman baik yang di Kabareskrim sana, yang di Kejagung sana, yang di Kementerian Dalam Negeri, kementerian lain. Jadi banyak karena dia punya networking, punya jaringan. Lah inilah modal untuk beliau menjadi sekda. Modalnya kan bukan hanya paku tangan di meja, tapi bagaimana menjalin hubungan dengan pusat di sana lah. Saya banyak sih karangan bunga di atas, saya belum keluar soalnya. Banyak Pak, dari Pantang itu banyak Pak. Salah satunya langsung dari Komjen Agus Kabareskrim Polri Pak. Tapi kalau ini banyak karangan bunga banyak, berarti banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang mensupport, banyak orang yang mendukung. Berarti dia itu tantangan sebenarnya dari siapa? Awaludin Muri, tantangan jadi sekda. Ini udah banyak yang mendukung, banyak support. Kalau nanti hasilnya hanya biasa-biasa saja, percuma lah jadi sekda. Berarti saya gagal ngangkat dia jadi sekda. Tapi dia harus hasilnya nanti bukan biasa-biasa, tapi yang luar biasa, beda dengan yang lain, dan ada perubahan to be change of Cilacap. Nah, jadi ada perubahan. Nah, itu yang diharapkan. Nah, tapi ini sekali lagi jangan disangkut pautkan dengan politik. Tadi tahu nggak pidato dari Pak Awaludin Muri? Harus bebas dari politik dengan kepentingan politik, baik kepentingan organisasi. Nama ini tadi sambutan saya adalah ASN. ASN ini harus bekerja, dia menjadi role model, menjadi ini, itu harus tetap. Saya melihat dia ya, melihat aja dia orang energik, cerdik, banyak mempunyai inovasi, kreatif dan lain-lain. Itu yang saya tahu. Jadi mudah-mudahan nanti
dari pengalaman dia, track record dia menjadi inilah modal yang akan nanti Cilacap akan different itu beda dengan yang lain. Tapi Cilacap adalah Cilacap to be Singapore of Java. Tidak ada kepentingan politik. Apakah ibu tadi kamu ngomong mau maju di pilkada jadi bupati? Ya nanya ibu mau nggak? Sekarang umurnya udah 62. Pilkada kapan sih? 12 udah 64 tahun. Ditanya masih kuat nggak? Kalau sekarang sih melayani suami masih kuat. Tapi besok melayani masyarakat kuat nggak? Kalau melayani suami masih kuat, tapi besok melayani masyarakat masih kuat nggak? Karena bupati kan sebagai khodimul ummah, pelayan masyarakat. Tanya sendiri, coba mau nggak dia? Gimana Bunda? Ini ada salah satu media digital loh Bu, menyampaikan dengan jelas bahwa Pak Tato nanti begitu purna akan mencalonkan diri sebagai DPR RI dan Bunda untuk ikut di ajang pilkada besok. Menurut Bunda gimana? Sekarang selamat dulu Bapak Awaludin Ya, amin. Cilacap, mudah-mudahan apa yang telah ditorehkan oleh Pak Sekda yang lama, Bapak Lalu akan bisa tidak lanjuti. Atau tadi juga pesan dari Pak Bupati selaku Bupati yang ingin kembangkan program-program pemerintah Bank Indonesia menuju Cilacap yang bercahaya. Ini memang itu tagline-nya sih. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Pak Farid Makruf yang selama ini mendampingi beliau sampai saya dalam pemerintahan, dalam kebijakan dan lain-lain pun telah ikut berpartisipasi luar biasa untuk Cilacap, mudah-mudahan menjadi ilatul hidayah. Yang ketiga, masalah 2024 saya masih diamanai dari masyarakat Kabupaten Cilacap dan Jawa Tengah, Dapil Jateng, jadi Banyumas Cilacap. Saya fokus untuk di Jakarta menjadi wakil sampean semuanya. Sebisa mungkin, sekuat mungkin saya mengapresiasi apa yang menjadi cita-cita Cilacap ke depan, Cilacap yang sejahtera secara merata, tentunya yang sehat, karena pasca 2019 ini tidak bisa kita berpangku tangan. Masalah nanti beliau mau ke atas mata masih jauh. Sekarang masih jauh, yang penting beliau sampai akhir jabatan 19 November bersama dengan Pak Bupati, semuanya inginnya happy ending, tidak ada hal-hal yang buruk di balik kepemimpinan beliau sebagai Gubernur Kabupaten Cilacap. Saya mendukung itu dan terima kasih atas support semuanya dari media, dari masyarakat, tokoh masyarakat semuanya. Mudah-mudahan Cilacap ke depan jadi Cilacap yang lebih baik.